warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan, yaitu analisa dan pemodelan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lisbeth Tiwir dengan NIM 202055202106. Materi yang akan kita bahas pada analisa pemodelan yaitu materi perbedaan kelima kelas interval pada sistem klasifikasi. Kita masuk kepada materinya. Sistem klasifikasi adalah metode pengelompokan atau pengkategorian data ke dalam kelompok atau kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Salah satu aspek penting dalam pembuatan sistem klasifikasi adalah penentuan jumlah dan ukuran kelas atau interval yang akan digunakan untuk mengelompokkan data. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan ukuran kelas atau interval. Di antaranya adalah metode yang paling umum digunakan, yaitu metode interval yang merujuk pada jumlah kelas yang dihasilkan dalam klasifikasi kelima. Kelas interval pada sistem klasifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Interval pertama atau kelas pertama dalam sistem klasifikasi adalah rentang nilai terkecil dari data yang akan dianalisis. Interval ini biasanya dimulai dari nilai minimum data dan berakhir pada nilai minimum ditambah dengan panjang interval yang ditentukan. Interval ini dapat memberikan gambaran awal tentang distribusi data dan dapat membantu untuk mengidentifikasi nilai outlier, nilai yang berbeda dengan sebagian besar data. Interval kedua atau kelas kedua dalam sistem klasifikasi adalah rentang nilai kedua yang berlanjut dari akhir interval pertama hingga akhir interval kedua. Interval ini memiliki panjang yang sama dengan interval pertama dan biasanya digunakan untuk memeriksa apakah distribusi data disemeris atau tidak. Interval ketiga atau kelas ketiga dalam sistem klasifikasi memiliki rentang nilai yang sama dengan interval pertama dan interval kedua dan melanjutkan dari akhir interval kedua hingga akhir interval ketiga. Interval ini dapat membantu untuk memeriksa apakah data mengalami skewness asimetrik. Interval keempat atau kelas keempat dalam sistem klasifikasi memiliki rentang nilai yang sama dengan tiga interval sebelumnya dan melanjutkan dari akhir interval ketiga hingga akhir interval keempat. Interval ini dapat membantu untuk memeriksa seberapa besar spread atau penyebaran data. Interval yang terakhir atau interval yang kelima atau kelas kelima dalam sistem klasifikasi memiliki rentang nilai yang sama dengan 4 interval sebelumnya dan berakhir pada nilai maksimum data. Interval ini memberikan gambaran tentang nilai maksimum data dan dapat membantu untuk mengidentifikasi nilai outlier di ujung atas distribusi data. Dengan berakhirnya interval yang kelima, maka berakhirlah materi saya. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon maaf.